Selamat sore pemirsa, kami akan menjanjikan isu-isu utama yang terjadi sepanjang hari ini. Ada dua agenda utama pada hari ini. Pertama, sejumlah wartawan yang meliput aksi 112 di Masjid Istiqlal mendapatkan kekerasan fisik dan verbal. Mereka dipukul dan dihujat oleh sejumlah orang di lokasi ini. Bagaimana tanggapan dari Dewan Pers mengenai hal ini? Dan yang kedua, kami akan angkat mengenai Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat yang kembali menjabat sebagai Gubernur DKI dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta pasca cuti kampanye Pilkada DKI. Pemirsa, inilah Prime Time News selengkapnya bersama saya Afiani Malik. Pemirsa, kekerasan terhadap wartawan terjadi dalam aksi 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Wartawan Metro TV dan Global TV menjadi korban dalam kejadian ini. Wartawan Metro TV Desi Fitriani menjadi korban kekerasan dalam aksi 11 Februari di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Desi mengalami luka di kepala akibat sabetan bambu beserta aksi. Juru kamera Metro TV Uca Fernandes juga mengalami luka akibat perlakuan yang sama. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Jakarta Pusat. Jadi kami pas keluar itu tuh sepanjang jalan itu selain diteriakin terus dikawal sama basar untuk keluar dari situ, mereka sampai jalan sambil mukul-mukul. Nah, kepala ini kena bambu. Kalau yang lainnya saya terkena di bagian perut, di punggung, kemudian ada tendangan di bagian bawah kaki. Terus mereka juga nyiram air. Ya, ada siraman air, melempar apalah gitu, botol-botol atau gimana. Sama kata-kata yang nggak pantas. Bukan hanya wartawan Metro TV, intimidasi dan kekerasan juga dialami oleh wartawan Global TV dan Kompas TV. Kasus ini menuai kecaman banyak pihak, apalagi tugas wartawan dilindungi oleh undang-undang. Adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang cukup serius, apalagi bagi kami di pers. Melakukan pemberitaan peliputan adalah bagian dari tugas kami yang itu selama ini dilindungi undang-undang, yaitu undang pers, dan di mana apabila ada orang melakukan kekerasan, dia bisa dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun atau denda 500 juta. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat, dan ini saya kira tugas sekarang ini bagi kami adalah bagaimana memastikan agar kasus ini bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sehingga ke depan pelaku kekerasan itu bisa diproses. Aksi 11 Februari digelar oleh sejumlah ormas Islam termasuk FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Masa berdatangan sejak Jumat malam untuk doa dan zikir bersama. Hingga kini belum jelas apa yang menjadi alasan peserta aksi memusuhi para wartawan yang sedang meliput aksi tersebut. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tindak kekerasan yang dilakukan sebagian massa pada aksi 112 telah melecehkan profesi jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan dalam melaksanakan profesinya pers mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Pers juga disebutkan barang siapa yang menghalangi hak jurnalis untuk memperoleh berita bisa dikenakan ancaman pidana. Kasus kekerasan terhadap jurnalis cenderung meningkat setiap tahunnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Aliansi Jurnalis Independen. Telah terjadi 577 kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam kurun 10 tahun terakhir. Di mayoritas diantaranya adalah kekerasan fisik, diikuti ancaman teror dan juga pelarangan peliputan. Sementara dari sisi pelaku, mayoritas pelaku kekerasan terhadap wartawan adalah massa. Pemirsa, reporter Metro TV Desi Fitriani dan juru kamera Uca Fernandes mengaku dipukul saat melakukan peliputan dalam aksi 112 di Masjid Istiqlal. Dan berikut kami cuplik kembali pernyataan Desi Fitriani dan juga Uca Fernandes. Jadi kita sekitar pukul jam 10.50 masih di dalam kawasan Masjid Istiqlal, itu tiba-tiba ada yang teriak soal Metro TV, itu sudah itu kami hanya diam.
Kemudian karena semakin banyak massa pada teriak-teriak semua, terus udah gitu Banser datang. Nah kita dikawal dari depan pintu masjid yang Al-Fatah itu di dalam ya, sampai ke depan. Nah sepanjang jalan itu kan, tapi di kanan kiri itu orang pada mukulin ke badan, ke pinggang, ke pundak. Nah kameramen saya juga dipukul karena dia paling depan jalannya. Kira-kira udah 200 meter, 150 meter jalan dari di kawalan itu. Kan ini massa yang dihadapi sepanjang jalan tuh mereka sambil mukul-mukul gitu. Terus ada orang yang bawa kayak bambu untuk bendera. Bawa bendera itu dia mukul di atas kena kepala. Terus saya sempat begitu dipukul sempat terhuyung sedikit itu kan. Udah gitu udah. Kemudian baru terasa ini kok kepala kayaknya pedih, terus udah gitu ada benjol-benjol juga karena mungkin dikena bambu tadi ya, benda tumpul tadi itu. Nah tapi sebenarnya dari jalan depan sampai dari depan pintu masjid itu sampai ke jalan raya itu mereka mukul terus sambil teriak-teriak. Kita bertiga ya, dia bertiga di depan. dengan security. Ada yang nyiram air, terus ada yang melempar botol juga, nendang juga. Saya terkena di bagian kaki sama pinggang, kena pukulan juga di bagian perut. Awalnya mereka cuma teriak-teriak, Metro TV segala macam, terus akhirnya mereka lama-lama kok udah main mukul-mukul gitu. Sepanjang saya ngeliputan demo dari pertama bulan November sampai sekarang, yang biasanya mereka cuma teriak-teriak ataupun cuma dorong-dorong, sekarang udah pada pakai kekerasan, mukul-mukul, dan bahkan tadi pakai kayu ya, pakai bambu itu mukul kepala. Pemirsa tetaplah bersama kami akan membahas kekerasan pada wartawan dengan anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi. Tetaplah di Metro TV.